Baik, jadi selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya record ya, saya record ya. Oke, jadi pada online session pagi ini saya akan sharing mengenai project ujian akhir semester. Jadi pada project ujian akhir semester itu saya akan menugaskan rekan-rekan mahasiswa untuk membuat satu buklet. Jadi sebenarnya untuk mengetahui buklet itu apa sih? Jadi sebenarnya rekan-rekan bisa mengakses atau browsing aja, googling gitu ya, buklet apa itu buklet. Nah misalnya sini saya share misalnya, sini saya ada nyari buklet gitu ya, buklet. Ketika Anda googling buklet itu, jadi sebenarnya ada banyak sini ditampilkan. Misalnya di halaman awal ini ada 5 contoh desain buklet yang kreatif. Jadi intinya banyak sih Anda dapatkan informasi tentang buklet, bahkan ada templatesnya gitu. Misalnya templates yang di nah ini misalnya ini saya share ya. Oke, jadi di sini ada 15 examples of professional booklet design. Jadi di sini ada banyak nih templatesnya, tapi masih ada beberapa itu yang berbayar. Tapi kalau Anda lihat bagaimana membuat buklet itu, jadi bisa dipelajari dari templates yang ditampilkan di preview di awalnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak layout dan desain yang mungkin menginspirasi rekan-rekan semua. Nah, jadi sebenarnya kok secara sederhana dapat dikatakan buklet itu dia membuat membuat pembaca itu mengetahui satu informasi itu dengan lebih detail dibandingkan media komunikasi atau media promosi yang lain seperti misalnya selebaran gitu ya, leaflet atau pamflet atau brosur gitu. Dan dia karena bentuknya dia buklet, dia mirip seperti buku. Jadi ada aspek user experience yang mana orang itu ketika dia membaca buklet, dia seperti membaca buku gitu. Jadi ada covernya, lalu ada hierarki informasinya. Itu ketika hierarki informasi itu sama ketika kita mengakses buku. Jadi mana kita membuka cover, di cover itu isinya apa sih? Jadi intinya pengenalan secara ringkas dan juga intinya langsung mengajak atau ada aspek persuasi sehingga si pembaca tuh langsung dia mau masuk ke dalam gitu ya. Jadi membaca halaman-halaman selanjutnya dengan lebih detail. Nah, memang diperlukan penerapan prinsip-prinsip persuasif khususnya komunikasi visual yang baik gitu, yang proper, yang sesuai, agar ketika pembaca itu dia melihat cover dia langsung tertarik untuk membuka di dalamnya dan dia mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pembaca maupun pesan-pesan atau tujuan dari yang membuat buklet itu tercapai gitu ya. Jadi sebenarnya untuk tema itu sebenarnya temanya itu ada banyak banget, dari ada model portofolio gitu ya, ada model semacam dia katalog gitu, katalog buku, katalog produk gitu. Ada juga dia menjelaskan misalnya kok di museum isinya apa saja. Nah, kalau saya sih tertarik dengan buklet yang modelnya itu dia menjelaskan event gitu ya. Event apa sih maksudnya event? Jadi kalau Anda pernah dengar misalnya paling simple yang paling sering mungkin Anda ketahui atau Anda alami itu adalah PKB ya, Pesta Kesenian Bali. Jadi ada Bali Art Festival, ini rutin diadakan setiap tahun. Lalu ada juga Sanur Village Festival, ada Bali Blues Festival. Jadi ada banyak sekali festival-festival itu. Nah, biasanya buklet itu dia cocok, dia sesuai dia untuk menjelaskan hal seperti festival nih, karena festival ini kan dia ada banyak tuh, ada schedule-nya, ada rundown-nya seperti itu. Jadi misalnya kalau di PKB dengan ada bukletnya itu kita bisa tahu, oh nanti nih kalau kita mau nonton Arjo misalnya, atau kita mau nonton Satwa Bali,
kapan sih ada, jadi kita bisa tahu dari jadwal yang dibuat di bukletnya. Nah, buklet itu dia memang dia awalnya dia berbentuk cetak gitu ya, media cetak. Namun dalam perkembangan selanjutnya dia sebenarnya bisa dibuatkan dia menjadi elektronik gitu, jadi digital. Jadi dia bisa diakses, misalnya kita bisa membuatkan aplikasinya, jadi semacam e-book readernya, jadi dia jadi electronic book ya, jadi buku elektronik e-book. Nah, sebenarnya saya tertarik untuk membuat misalnya buklet tentang Ubud Writers and Reader Festival. Jadi intinya mengenai festival itu, karena festival itu kan biasanya ada banyak hal yang ingin disampaikan ya, makanya dia biasanya tidak cukup disampaikan dalam satu selebaran saja atau dalam satu brosur juga. Nah, ketika dia dalam bentuk buklet itu dia jadi lebih tertata dia. Oke, nah misalnya di sini ada web resmi dari Ubud Writers and Reader Festival. Nah, di mana dia sudah terselenggara ya waktu Oktober lalu. Jadi di sini sudah ada webnya gitu. Jadi bisa kalau kita misalnya membuat buklet itu tentunya informasi yang kita deliver, kita sampaikan di buklet itu pasti ada hubungannya dengan informasi yang ada di web atau media komunikasi yang lain, misalnya seperti di sosial medianya seperti itu. Jadi hal-hal atau informasi-informasi yang ada itu dia mirip di antara buklet dengan yang di webnya. Nah, sehingga ada sinergi di sana gitu ya, antara buklet dan event di website yang disampaikan di website. Jadi di sini misalnya untuk pegelaran Ubud Writers and Reader Festival itu biasanya dia kan offline gitu. Nah, kemudian di sini karena masih suasana pandemi, jadi dia modelnya semacam hybrid gitu. Jadi ada hybrid festival, presenting live and digital events gitu. Jadi ada banyak hal yang disampaikan dalam satu festival itu gitu. Jadi festival itu menarik sebenarnya untuk disampaikan dalam buklet. Nah, di sini juga ada daily schedule-nya gitu ya, misalnya Ubud Writers and Reader Festival ada daily schedule. Nah, di sini ada schedule ini yang bisa kita tampilkan juga di bukletnya. Bahkan juga ada media partner dan ada sponsorship. Nah, itu juga penting juga kita tampilkan di buklet. Itu biasanya sih ada perjanjiannya bahwa kalau si sponsor atau supporternya, jadi sponsorship atau media partnernya itu dia bekerjasama dengan event, biasanya dia akan tampil logonya itu di semua media promosi atau media komunikasi yang terkait dengan event itu. Jadi sponsorship itu dia punya kontribusi, dan kontribusi itu biasanya apa istilahnya dibalas ya, intinya apa istilahnya, kontribusi itu kontribusi yang diberikan itu kan akan dikembalikan lagi berupa apresiasi dalam ditampilkannya logo-logo dari supporter atau sponsor itu pada semua media yang digunakan. Nah, coba misalnya Anda yang sudah pernah ikut dalam kepanitiaan event gitu misalnya, biasanya kan ada di proposal untuk sponsorship itu kan ada, misalnya kalau sponsornya itu dia berkontribusi sejumlah misalnya satu nilai tertentu, misalnya dari 5 juta sampai 10 juta, logonya itu akan ditampilkan di mana saja, kemudian akan disebutkan di setiap pengantar acaranya misalnya oleh presenternya seperti itu. Oke. Nah, kita langsung ke buklet ya. Kita akan membuat buklet. Nah, dalam hal ini studi kasusnya kita bisa membuat Ubud Writers and Reader Festival. Misalnya 2021 gitu ya. 2021. Kita lihat di image-nya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sudah ada pertanyaan? Bisa langsung disampaikan.
Kalau enggak kita langsung ya. Nah, kita akan mencoba membuat, jadi saya akan mencoba membuat booklet 8 halaman gitu ya, mengenai Ubud Writers and Readers Festival. Jadi sebelumnya waktu itu juga pernah buat booklet di mata kuliah desain oh ya, di mata kuliah desain identitas usaha ya. Berarti semester ini juga ya Teja ya? Teja mana Teja? Ya Pak. Oh sudah ada berarti ya proyeknya ya? Ini semester ini juga ya? Ya, bagus. Sama Pak Satria. Oke. Oh, berarti sudah punya ada gininya, ada portofolionya. Di komputer sih ada Pak. Oh, berarti tapi itu tentang ini ya, tentang satu perusahaan ya? Pas itu tentang logo kalau nggak salah Pak, disuruh nyari 10. Tapi dibuat dalam buklet. Ya. Oh, ya oke. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, bagus lagi. Nah, tapi sekarang untuk yang ujian akhir semester ini, jadi Anda coba buat bukletnya tentang festival ya, atau event lah, apapun event kan ada banyak, misalnya kayak event konser gitu. Jadi sekarang sebenarnya menariknya gini, biasanya kalau yang event itu dia live gitu ya, itu kan di masa pandemi itu agak susah ya untuk mewujudkan suatu konser yang live. Nah jadi media komunikasi itu penting dalam menyampaikan bagaimana sih konsep dari konser di masa pandemi. Jadi ada banyak sih kok sebenarnya konser-konser yang kemarin tuh sifatnya dia charity gitu ya, amal gitu. Jadi intinya nanti temanya bisa saya batasi ke tema event gitu ya. Jadi sebelumnya misalnya kok terlalu bebas, kalau misalnya bebas tuh terlalu luas, makanya sekarang lebih bagus kepada event gitu. Karena nanti misalnya ada polanya, patternnya event itu, misalnya bagaimana cara dapat reservasinya, bagaimana kita bisa menyaksikannya, apakah ada hybrid, apakah kita bisa lihat online atau offline, dan bagaimana schedule-nya itu yang paling penting. Schedule. Nah, misalnya juga ada event misalnya di mana kalau misalnya dia offline gitu ya, kalau onsite bagaimana kita bisa dapat informasi mengenai tempat-tempat pertama hotel atau akomodasi, misalnya bagaimana kita transportasi ke sana, lalu hotel-hotel apa saja yang ekonomis misalnya, atau ada range-nya seberapa, lalu tempat-tempat wisata yang lain yang ada di sekitar itu dalam radius misalnya 2 km, seperti itu. Sebenarnya ada banyak sih informasi, tapi untuk satu event, untuk satu kasus tertentu biasanya ada polanya. Nah kalau dalam hal ini, kalau kasusnya itu adalah event, jadi sebenarnya itu udah seperti yang saya sampaikan tadi, ada polanya. Misalnya yang pertama mengenai informasi mengenai waktu kapan eventnya itu, lalu intinya deskripsi pertama, apa sih event itu tentang apa, ya, deskripsi pertama. Yang kedua ya kita pakai WH question itu, lalu kapan itu diselenggarakan, who itu siapa penyelenggaranya, jadi kita bisa pakai WH question gitu ya. Jadi untuk membuat satu satu booklet kita bisa pakai panduan WH question itu. Pertama what gitu ya, what apa sih event itu, what. Yang kedua who, siapa penyelenggaranya, siapa narahubungnya, siapa kontak personnya gitu ya. Lalu why, kenapa event itu diadakan. Jadi why sama what itu dia bisa jadi satu. Kemudian yang who itu penting, jadi siapa narahubungnya, misalnya kok eventnya itu ada performanya, siapa aja yang perform, jadi terkait dengan personal, person atau entitas yang dimunculkan di sana, jadi ada personanya di sana. Lalu ada where, di mana itu akan diselenggarakan. Lalu ada how, bagaimana itu mengenai banyak hal nih, bagaimana kita bisa menyaksikan, bagaimana kita bisa info, bagaimana kita bisa jadi sponsor gitu, bagaimana kita menyaksikannya, bagaimana kita membayarnya, itu banyak sekali di how itu. When, kapan itu kapan diselenggarakannya. Why, where, itu jadi ada how, what, why, who,
oh, when, where, sama how gitu. Jadi ada WH 5 WH sama 1 H. How itu yang paling banyak. Oke, jadi misalnya nih saya rangkum dulu ya, itu ya, saya mau buat misalnya apa tadi, Ubud Writers and Reader Festival itu. Jadi saya langsung ke ini ya, ke Photoshopnya ya. Oke, jadi kita coba rumuskan dulu, kita buat konsepnya dulu, what, where gitu ya. Oke, nah untuk membuat bukletnya itu jadi kita akan gunakan kertas A4 gitu ya. Maksudnya kita akan gunakan bidang, jadi nanti buklet itu akan berukuran A4. Jadi seperti biasa kita bisa pilih di file new, kalau di Photoshopnya kita pilih preset international paper, size-nya A4. Nah, kemudian lebar dan tingginya itu seperti itu. Ini bisa milimeter, bisa pixel gitu, kita bisa tahu informasinya di sini. Klik OK. Nah, kemudian setelah kita dapatkan kertas A4, kita perlu mengubah orientasinya dari portrait ke landscape. Nah, caranya adalah kita putar saja, kita pilih image rotation, bisa antara dua nih, 90 derajat clockwise atau 90 derajat counter clockwise. Nah, kita sudah dapatkan ada satu kertas, satu bidang A4 gitu ya. Jadi kita akan gunakan satu bidang A4 ini untuk 2 halaman. Nah, bisa saja kita buatkan dulu covernya, tapi sebelum kita masuk ke tahap untuk kreasi, untuk produksi, kita rumuskan dulu di pre-productionnya. Misalnya kita pakai rumusan yang WH question itu. Oke, jadi misalnya yang pertama kita tulis di what gitu ya, what and why gitu ya. What and why-nya apa sih acaranya, eventnya, lalu dia di mana dia gitu. Jadi Anda rumuskan dulu what and why-nya. Nah, misalnya di sini eventnya adalah UWRF 2021. UWRF ini apa sih, dia singkatan dari apa sih? Jadi langsung kita buat Ubud Writer and Reader Festival misalnya 2021. Oke, ini misalnya seperti itu. Ini kita kecilin dulu. Nah, nanti di sini biasanya kita bisa cari tahu di webnya why-nya. Misalnya webnya, nah di sini ya, about, di sini ada about the festival. Nah, di sini ada about the festival. Nah, ini sebenarnya tergantung webnya juga. Kalau di sini sih webnya UWRF 2021 sih sudah oke sih gitu ya. Nah, misalnya di sini ada what, latest news-nya. Nah, di sini sudah ada langsung ke about-nya tuh. Jadi pertanyaan mengenai what and why itu sudah ada di about-nya di sini. Sudah ada di about-nya. Nah, di sini sebenarnya di sini sudah penyelenggaraan yang ke 18 gitu ya. Ubud, the long-awaited Ubud Writers and Readers Festival returns for its 18th year from. Jadi di sini sudah langsung disampaikan mengenai apa sih itu si Ubud Writers and Reader Festival gitu ya. Jadi kita bisa tahu di sini. Secara detailsnya gitu ya. Jadi intinya di sini sekarang ada Mulat Sariro. Jadi dia setiap penyelenggaraan itu biasanya ada tema spesifiknya. Nah, tema spesifiknya bisa kita jadikan konsep dasar untuk membuat jadi untuk memilih gitu ya, memilih elemen visual yang terkait. Nah, biasanya ada poster atau ada art, ada satu
satu lukisan atau satu karya itu yang khas yang merepresentasikan masing-masing tema. Nah di sini ini yang di headernya ini, di headline ini dia ada karya yang saya maksud tersebut. Jadi ada satu karya seni yang biasanya merepresentasikan tema Mulat Sarire dalam apa namanya, konsep Inggrisnya dia sampaikan sebagai self reflection. Jadi Mulat Sarire itu adalah self reflection. Jadi gambar ini itu adalah gambar yang sebagai signatures-nya, sebagai ciri khas dari pegelaran Ubud Writers and Readers Festival pada 2021 ini gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung dapatkan informasinya. Jadi intinya kalau kita misalnya event itu biasanya dia ada webnya atau mungkin ada informasi itu disampaikan melalui sosial medianya, page-nya dia gitu ya. Intinya saling terkait informasi itu. Jangan sampai ada informasi yang berbeda antara di booklet dengan yang di web gitu. Karena booklet itu sebenarnya dia menyajikan informasi yang bisa disimpan gitu ya, sebagai dokumen gitu. Jadi ada hal yang bisa disampaikan dengan dokumen. Biasanya ada disediakan downloadnya. Jadi mengenai apa itu konsep Mulat Sarire, lalu ada apa. Jadi intinya booklet itu dia semacam apa istilahnya, dia kayak suplemen di web gitu ya. Jadi saling sinergis. Jadi tidak benar-benar sama gitu, dengan hanya berbeda bentuk, tapi biasanya ada aspek yang kontributif gitu, ada kontribusi dari booklet itu. Jadi ada informasi-informasi yang bisa didokumentasikan di booklet itu sehingga dia bisa dikoleksi gitu. Misalnya ada karya-karya pemenang dari Ubud Writers and Readers Festival gitu ya. Oke. Jadi kita bisa tahu what and why. Jadi intinya Ubud Writers Readers Festival kita sudah bisa lihat nanti detailsnya itu di webnya. Kemudian who-nya siapa penyelenggaranya, atau paling nggak siapa sih ininya, panitianya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di webnya lagi, kita cari di sini ada about di festival info. Nah, ini ada kontak. Di festival infonya ada volunteer program, festival staff, ada kontak. Nah, soal sering ditanya, frequently asked question gitu. Sini ada juga frequently asked question. Kita bisa lihat dan ada kontak. Nah, dia ada kontak biasanya. Jadi terkait terkait entitas itu ada. Di sini juga ada festival staff. Di sini ada festival staff yang ngurusin festivalnya gitu ya. Nah, di sini frequently asked question. Nah, di sini semuanya itu ada, kita bisa menemukan jawabannya, kapan festival digelar, di mana festival digelar, program digital bagaimana. Ini how-nya, bagaimana cara membeli tiket program. Di sini ada how-nya. Di sini ada tersedia di sini semua. Jadi ada how-nya. Di sini ada lengkap. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai informasi yang bisa kita tampilkan di booklet gitu ya. Nah, sini ada kontaknya, head office-nya di sini. Nah, di sini ada WhatsApp, ada emailnya, ada phone-nya. Jadi kita sudah dapatkan kontaknya gitu ya, who-nya. Nah, ini juga ada festival staff-nya di sini ada. Nah, di sini semua ada banyak. Ini bisa kita masukkan dalam booklet nanti. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang kalau kita mau membuat booklet yang benar itu, kalau dibilang mudah bisa mudah, kalau dibilang sulit ya bisa jadi sulit, tergantung bagaimana kita menanganinya gitu ya. Nah, sebenarnya sudah ada banyak. Jadi di sini sudah ada informasinya, jadi kita bisa cek langsung di sini. Ada who-nya siapa saja, jadi semuanya ada. Jadi intinya kita bisa gunakan WH question. Jadi ada 5W dan
1H itu ya. Di sini banyak ya ternyata ya. Di sini ada banyak sekali, dia ada staffnya. Ada banyak sekali ada staffnya. Nanti bisa lihat di cek web. Oke, jadi intinya kita buatkan dia satu panduan gitu ya, panduan atau pedoman bahwa aspek-aspek apa saja yang akan kita tampilkan di booklet itu gitu. Nah kemudian di sini kita bisa sederhanakan nanti when gitu ya, when kapan. Jadi bisa singkat-singkat. Sini ada festival staff, ada taruh kayak gini. Sorry. Sini festival staff. Jadi di sini sudah ada, di sini ada festivalnya, kapan dia diselenggarakan. Nanti di sini kita buatkan dia jadwalnya. Kita balik lagi ke webnya, kapan diselenggarakannya. Sini program, di sini ada daily schedule, ada main program. Nah, di sini ada main program. Nah, di sini ada banyak nih. Jadi kita bisa tahu langsung di sini programnya. Tapi untuk di booklet itu yang mana yang harus ditampilkan, kita harus menyeleksi juga gitu. Tergantung konsepnya booklet apakah dia akan menjelaskan satu event atau secara keseluruhan, kemudian dirangkum dalam 8 halaman, dalam sekian halaman. Nah, kalau dalam ujian akhir semester ini project bookletnya itu saya patok di 8 halaman saja gitu ya. Oke. Nah, intinya di sini sudah kita dapatkan when itu ada di program gitu, di program sheet program gitu aja. Bagian program. Jadi kita bisa lihat bagian program. Nanti kita buatkan dulu dia konsepnya. Nanti dia kapan, who siapa, udah, how. Nah tadi how itu biasanya di frequently asked question itu. Lihat di frequently asked question atau misalnya dia di mana tadi ditaruhnya, di about how, speaker di aboutnya festival info, festival info soal sering ditanya. Festival info, kemudian soal sering ditanya. SSD, frequently asked question. Nah, jadi ada what and why, who, terus ada when, ada how, ada what, why, who, when, wow, why, itu 2, 3, 4, satu lagi where gitu ya, where. Sini ada where, when. Where. Nah dia pasti di ubud ya dia. Nah biasanya ya kita pastikan dulu kalau nggak di ubud di mana dia. Pastikan. Nah di sini dia semuanya di about, the festival infonya, info untuk program. Nah sini ada di ubud sih biasanya dia biasanya di satu tempat ya.
daily schedule. Nah, coba kita lihat di schedule, ada main programnya, satellite event, meet speakers. Sini ada banyak nih, schedule change. Oke. Nah, di sini ada main programnya, Tale of Banda, Laga Project. Oke. Nah, setelah kita sudah dapatkan konsepnya, jadi di sini kita bisa buatkan di halaman mana saja dia gitu. Oke. Nah, misalnya di sini untuk bagian awal, nah sekarang kita mulai untuk membagi bidang yang 29,7 ini menjadi dua bagian. Itu kalau 29, jadi sebenarnya kan kalau untuk kertas yang A4 ini kan kita bagi jadi dua nih. Kita bagi jadi dua, dia 29,7 itu dibagi dua, itu jadinya berapa? 29,7 dibagi dua, itu dia sekitar berapa jadinya? 48, 17, 8, jadi sekitar 14,8 gitu ya. View, NuGet, oh ya vertikal 14,89. Oke, jadi kita sudah punya satu guide yang membagi dua bidang ini. Nah, misalnya kita bisa konsepkan, misalnya di sini halaman lembar 1 gitu ya. Lembar 1 ini dia apa saja sih isinya? Nah, di lembar 1 ini misalnya di bagian ini dia cover. Nah, lalu di sini pasti dia back covernya. Karena nanti kalau dia di print nanti kan dia akan dilipat itu. Kan dia akan dilipat di sini satu, dia akan ketika dia dicetak itu dia akan dilipat gitu ya. Nah, kita juga akan membuat booklet ini dengan motivasi dia memungkinkan untuk dicetak. Karena itu kita buatkan dulu lembarnya sesuai dengan format dari bagaimana dia ketika akan dicetak gitu ya. Nah, kemudian kita jangan lupa kita isi bleed ya, kita isi bleed, misalnya dia 0,5 aja ya, 0,5 untuk masing-masing di vertikal maupun di horizontalnya. Segitu, segini dia ada bleednya, sini ada bleed 0,5. Oke, jadi ada cover, ada back cover. Nah, lalu ada lembar kedua. Di lembar kedua ini dia bisa nih halaman berapa nih, misalnya kalau di sini ada cover, baliknya kan seperti ini, jadi dia bisa spread page. Ada yang spread page itu nanti di halaman berapa jadinya, 1, 2, 3, 4, 5 dia akan spread page. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di halaman 45 dia akan spread page. Spread page itu dia bisa, maksudnya spread page itu dua halaman tuh jadi satu bidang, satu lembar gitu ya. Oke, jadi setelah ada cover, back cover, nah kita buat lembar 2 di halaman, misalnya covernya halaman 1 gitu ya. Nah, ini halaman 1 nih. Misalnya halaman 1. Misalnya sini halaman 1. Berarti yang ini dia halaman 8 ya. Ini halaman 8. Nah, jadi ada halaman 1 ini halaman 8 gitu. Nanti di lembar 2-nya nah, sebenarnya lebih, kalau untuk model buat publishing seperti ini, media cetak seperti ini sebenarnya lebih bagus kalau pakai InDesign gitu ya.
kita akan belajar dengan Photoshop bagaimana kita mengonsep itu. Di sini dia back cover. Nah, kemudian lembar 2-nya berarti di sini bisa jadi di sini halaman. Kita pakai ini saja. Kita copy. Di sini berarti dia halaman satu, berarti sini halaman 2. Di sini halaman 7. Nah, bisa seperti itu dia. Karena di sini kan dibaliknya gitu. Di sini halaman 2, ini halaman 7-nya. Nah, kemudian nanti halaman 3 baliknya, nanti halaman selanjutnya halaman 6 gitu. 3, 6 sama 4, 5. Jadi di sini yang genap, di sini yang ganjil, pasti seperti itu. Nah, terus ada lembar 3. Lembar 3 itu di sini ada di sini ada oh ya, sorry, nanti gini aja, ini di duplicate aja, ini duplicate, ini lembar 3-nya dia, ini 3 dan di sini 6. Oke, lalu ada lembar 4 dan 5. Tuh. Lembar 4. Itu kalau nomor utama 1, 8. Itu dia 2 sama 7. Lalu nih bisa 3 sama 6. Oh, di sini 3-nya ya. 1, 2, 7. Di sini dia 3, di sini 6. Di sini dia 3, ini 6. Oke, kita ulang ya tadi ya. Kita bagi 2. Di sini 14, view, new guide yang 14,8 vertikal, lalu kita kasih guide-nya masing-masing setengah senti. Oke, lalu di halaman awal di lembar 1. Sini kita buat cover sama back covernya. Ini cover, lalu ini back cover. Oke, kita save dulu ya. Ini hal yang harus penting seharusnya, ini yang esensial kita save. Kita buat di sini dia buat. Oke, tadi ada back cover, sini ada covernya. Lembar 1-nya misalnya halaman 1. Sini halaman 8 gitu ya. Oke, di lembar kedua misalnya ini apa, dalam satu lembar nih halaman berapa dia kan, itu 1. Nah, itu langsung dia bisa halaman 2 atau lembar 1B gitu ya, lembar 1B side B nya. Jadi di sini halaman 2 1 kok dibalik, di sini dia 2 ya. Sini dia 2. Di sini dia 7. Bentar.
Waduh, ada cara di rumah ya. Oh ya, oke. Oke, ya itu kan tadi dia, ini misalnya anggapnya satu lembar nih, satu lembar ya, satu lembar kertas. Itu ada satu halaman, ini halaman satu kok dijadiin gini. Nah ini halaman satu, halaman dua, halaman satu lembar itu satu halamannya 1/8 gitu ya. Jadi sebenarnya bagusnya pakai ini sih, pakai apa namanya, pakai kertas gitu ya. Ini halaman 1 cover, ini halaman 2, ini halaman 8, ini halaman 7. Ini 02 sama 07 bener. Nah ini halaman yang halaman dibalik dari lembar satunya. Sekarang lembar keduanya, lembar kedua itu dia berarti halamannya, misalnya kalau halamannya, oke, kita buat misalnya di kertasnya itu kita lipat lagi. Nah di sini ada halaman 3, 4 sama 5 itu jadi spread page, 5 sama 6. Oke. Nah di lembar 2 itu berarti ada halaman, di sini ada 6. Bentar loh, ini diklik ini lembar 2. Ini nomor 2A gitu, saya nomor 2A. Ini di halaman 6. Ini halaman 3. Oke, sekarang yang lembar 2 tapi dibaliknya. Nah, ini dia bisa spread nih. Spread page. Itu di sini dia 4, di sini 5. Oke, jadi kita sudah punya konsep halamannya dari 2 lembar itu, dari 2 lembar dengan jumlah total halaman 8 halaman. Jadi kita sudah punya konsepnya di Photoshop. Jadi yang pertama, lembar pertama itu isinya ada cover, back cover. Jadi halaman satunya itu di sini, covernya, halaman 8-nya di sini. Oke, kemudian di sini di lembar masih di lembar 1 tapi dibaliknya. Nah, di sini di halaman 2, ini halaman 7. Jadi ini halaman 2 ini dibalik dari cover tadi. Ini kan covernya di sini, halaman 2 itu di sini dia. Oke. Nah, kemudian di lembar yang kedua, di halaman pertama, di sisi yang pertama gitu ya. Di sini halaman 3-nya di sini, halaman 6-nya di sini. Kemudian masih di lembar kedua, dibaliknya halaman 5-nya di sini, halaman 4-nya di sini. Dan ini bisa jadi spread page kalau kita pakai hanya 2 lembar saja, 2 lembar kertas. 2 lembar dengan 8 halaman seperti itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Masih stay tune? Oke. Nanti kalau sudah kita sudah dapatkan konsepnya tadi di PSD yang kita siapkan, nanti kita tinggal ngisi aja gambar-gambarnya, misalnya seperti ini ya, misalnya. Oke, saya ready. Oke, jadi misalnya di sini kita udah dapatkan yang tadi Y itu dimana, kita buatkan saja di covernya dulu. Misalnya di cover sama back covernya. Nah, kita pakai kita cari di webnya, kita dapatkan gambar yang pasnya. Di sini dia gambar covernya itu ya. Sini ada gambar covernya. Kita bisa pilih di sini. Nah, di sini ada banyak nih covernya. Oke, kita bisa lihat di sana. Sini 2000 yang berbeda nih dia.
Di sini dia 2015. Ya, oh ini udah kecil ya. Nah, oke, jadi kita coba pending new tab. Kita dapatkan di sini dia. Kita dapatkan di sini. Nah, ini dia. Ini adalah image-nya. Jadi kita set. Oke, jadi misal kita dapatkan yang ini, misalnya image-nya. Nah, ini dia pas di tengah. Oke, jadi kita bisa buat seperti itu. Oke, jadi misalnya seperti ini. Jadi di pas, jadi di bagian halaman awal kita dapatkan bagian bulat sariranya, di bagian belakang back covernya kita dapatkan seperti ini. Tinggal kita bisa isi di bagian yang kosong. Jadi bisa diisi di bagian yang kosong. Misalnya kita isi dengan misalnya nih cara sederhana ya. Kita bisa isi dengan bagian yang di sini misalnya. Jadi ini sebenarnya cuma contoh ya, Anda bisa buat yang lebih bagus. Contoh aja. Oke. Ini saya gunakan jadi kalau Anda mau menduplikasi gitu ya ngopi dengan sekaligus menggeser gitu, jadi Anda gunakan move tools sambil Anda tahan Alt dan Shift gitu. Jadi langsung Anda akan sekaligus menduplikasi dan sekaligus langsung menempatkan objek yang diduplikat tadi. Nah, ini masih belum rapi sebenarnya. Jadi ini saya berikan contoh yang cepat saja sih sebenarnya. Oke, lalu yang di bagian atas, bagian ini misalnya anda bisa duplikasi, atau di belakangnya. Jadi ini bisa langsung di touch up sekarang itu ya, touch up. Atau kita pakai yang stem tool, clone stem tool misalnya. Di sini kita pindahkan. Lalu misalnya kita bisa touch up gitu ya, touch up cover, mana ada cover, sini dia covernya. Oke, sini kita touch up ya, touch up. Di sini ada touch up, di sini touch up, lalu kita bisa touch up nih misalnya di bagian yang ini. Misalnya di bagian ini kita touch up, bagian ini misalnya di sini kita bersihkan biar nggak terlihat. Terus oke, yang ini juga misalnya. Oke, ya, seperti itu misalnya contohnya. Oke, jadi kita udah punya satu cover yang penuh gitu. Tadi kita misalnya pakai gambar yang kita dapat misalnya kurang penuh, jadi kita bisa
touch up gitu ya, kita bisa olah itu sehingga dia langsung bisa penuh dia di covernya gitu maupun di back cover. Nah seperti itu, jadi kita udah punya. Nah sebenarnya bisa aja di back covernya kita tampilkan si sponsorshipnya gitu. Jadi di back covernya kita tampilkan sponsorshipnya, sih sudah ada Mulat Sadar buat Reader Festival, kita bisa tampilkan support buy-nya di sini juga bisa sebenarnya. Jadi kita lihat aja di sini supporternya gitu ya, sponsornya. Jadi kok sponsornya itu siapa saja sih atau apa saja sih yang ada sponsornya di sini? Kita bisa cari tahu di sini nih, di bagian bawah bisa ada sponsor. Sini represented by Sister A, sini represented by. Sini dia kita pakai yang print screen aja dah di sini. Pokoknya ada supported by, presented by Sister Festival. Jadi kita bisa ambil icon yang high resolutionnya ya. Tapi di sini untuk cara cepatnya saya pakai print screen ini deh di sini. Ada presented by-nya. Sini sama ininya apa namanya? Sama supporternya. Di sini ada presented by-nya. Presented by next crop. Di sini kita bisa pakai di halaman awal juga bisa di sini. Presented by Oke, ya nggak di sini sudah ada presented by. Jadi di sini dia yang penyelenggaranya lah modelnya. Oke. Itu sekalian langsung di sini kita bisa dapatkan sponsornya gitu ya mungkin. Sini kita bisa transform selection. Lalu di bawahnya kita bisa pasang. Nah di sini misalnya di sini dia warnanya putih, jadi kita pakai di sini warnanya biru muda gitu misalnya. Oke, ini ada presented by, di sini ada support by gitu kan ya. Tapi kita lihat dulu supporternya banyak nggak. Kalau dia tidak banyak, dia bisa di satu tuh. Cuma kita lihat, oh ternyata ada banyak presented by. Oh ternyata ada banyak nih juga nih. Dinas pendidik dan kebudayaan, ada gold partner, ada silver partner, ada bronze partner, platinum, ada supported by. Nah sini nih gimana kita mau tampilkan kan itu bisa saja di satu halaman, misalnya kita tampilkan di halaman khusus aja deh gitu ya, di halaman 7 misalnya di belakangnya. Atau di sini tadi juga dia ada presented by-nya, di sini ada ini supported by-nya di belakang, sama platinumnya misalnya di depan dia, platinum partner. Di platinum partnernya apa dia? Coba kita lihat sini. Planet Wheeler Foundation, punya Planet Wheeler Foundation. Di sini dia Planet Wheeler Foundation. Nah kita dapatnya logonya Planet Wheeler gitu ya. Di sini dia platinum partnersnya gitu. Kita tampilkannya di bagian belakang platinum partnersnya. Ini ada platinum partners Planet Wheeler. Oke, jadi ada platinum partners. Di sini di platinum partnersnya. Sini kita bisa buatkan folder platinum partner. Kita kasih maskingnya biar dia nggak kemana-mana. Nah kenapa sih masking itu penting? Jadi kalau kita udah kasih masking kita batasi, jadi kalau dia nggak bisa keluar dari bidang masking tadi. Ada Planet Wheelers misalnya, Planet Wheelers-nya. Oh dia putih ya, itu yang kita putihkan saja lah kalau gitu.
kita putihkan saja. Ini ada planet wheeler. Nanti kita align deh, misalnya ada planet wheeler, terus tadi ada apa tadi, platinum partner ya, platinum partner sama supported by. Tadi supported by nya di sini ada supported by, sini dia ada supported by nya Wonderful Indonesia sama ini kementerian apa ini dia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya. Nah, di sini dia, nah ini nanti kita jadikan oke, anggap kita dari sini kita pakai supported by, oke, file new, supported by. Sini dia supported by. Nah, kita align dia. Misalnya di sini dia. Oke. Sini dia. Oke, presented by, supported by, dan platinum partners. Jadi sini kita buatkan supported by. Supported by. Ulang. Supported by. Di sini kecilin kita. Oke, jadi di sini yang ini kita geser aja. Oke. Supported by. Nah, di sini dia platinum partner. Mana dealersnya? Kecilin. Platinum partners. Ada platinum partners. Oke, nah di sini dia kenapa sih kita taruh si platinum partners ini di depan gitu ya? Karena kan dia adalah dia yang paling besar lah kontribusinya seperti itu. Jadi misalnya di sini kita buatkan saja di bagian cover sama back cover dari di lembar satunya gitu. Jadi kita punya di sini dia cover, sini back cover, ini halaman 1, halaman 8. Kemudian di sini kita akan tempatkan di halaman 2. Nah, halaman 2 ini adalah dibalik dari cover 1 yang tadi, dibalik dari ini. Itu apa yang kita mau tempatkan di sana? Apakah dia deskripsinya? Nah, kita buat misalnya di sini kita tampilkan apa sih? Misalnya di sini ada deskripsi misalnya. Kita buat layoutnya, misalnya ini deskripsinya. Deskripsi ini di sini misalnya kita buatkan bidang gitu ya, misalnya kita buatkan di sini ada deskripsi, kita stroke, oke. Nah, lalu di sini deskripsinya, misalnya di sini ada festival ininya, festival staffnya, lalu di sini ada ini ada festival staff misalnya, festival staff,
Lalu di sini ada sorry. Oke. Nah, di sini ini dia ada, misalnya di bagian ini kita buatkan dia misalnya bagian kontak personnya segala macam. Nah, seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita nanti buatkan dia bidang-bidang, misalnya deskripsinya apa. Jadi dia user interface-nya. Jadi setelah dibuka covernya, apa sih yang dilihat awalnya? Itu sebenarnya yang dilihat adalah halaman 2 dan halaman 3. Ini. Jadi ini halaman 2-nya di sini, kemudian ke halaman 3. Jadi setelah halaman 2 ini, setelah itu lalu dilihat di sini apa? Misalnya di sini kalender eventnya, tuh. Atau kalender eventnya dibuat atau kalender eventnya dibuat dibalik dari ini, dibalik dari back covernya. Dibalik back cover itu misalnya ada kalender event, jadi kita buatkan di sini kalender eventnya. Kita buatkan kalender eventnya di sini. Kita buat sini kalender event. Ada edit stroke. Oh, nggak mau dia. Oh, sini. Kita buatkan kalender event. Sini ada kalender eventnya. Nah, misalnya seperti itu. Sini ada kalender eventnya apa aja. Nah, misalnya di sini ada yang lain-lain. Misalnya di sini ada profilnya. Coba kita lihat misalnya di sini. Tadi ada sini dia ada program gitu ya, ada di schedule, main program, workshop, special event, free event. Di sini event-event ini kita masukkan sana. Jadi ada program, ada partners, ada media, buat tulisan market. Nah, di sini how to access-nya. Kita bisa buatkan di how to access itu di halaman 3 kita buatkan. Di halaman 3-nya ini how to access. Kita buatkan how to access di halaman 3-nya. Stroke how to access itu ya. How to access, misalnya sini how to access. Oke, sini ada lembar 2, sini nomor 1-nya ini cover dan back cover. Kemudian sini ada dibalik dari cover satunya, deskripsinya apa, visual style, kontak person. Lalu di bagian belakang dibaliknya si back covernya ada kalender eventnya misalnya. Kemudian sini ada how to access misalnya, terus ada program-programnya. Di sini ada program 1 misalnya, karena dia event ya. Jadi program-program yang penting di sini ya. Langsung di sini ada edit, ada stroke gitu ya. Misalnya sini di event 1 kita buat event-eventnya. Ada galeri, terus nanti ada galeri. Nah, galerinya itu nanti kita buat di spread page misalnya gitu ya. Ini ada program-programnya, program eventnya. Ini ada program event. Di sini kan dibaliknya dia. Jadi kita bisa buat di sini ada program event. Ini ada program event. Di sini ada program event juga misalnya. Lalu nanti di bagian ini, di bagian baliknya, nah ini bisa langsung dibuatkan misalnya galeri gitu ya. Spread page ya, galeri. Edit stroke. Nah, di sini ada galeri event, galeri misalnya. Galeri atau reward, jadi intinya galeri aja misalnya.
galeri. Ada galeri. Nah, jadi ini adalah spread page gitu ya. Jadi spread page itu maksudnya satu lembar tuh dia 2 halaman tuh jadi satu tampilan yang nyambung gitu. Nyambung dia. Misalnya kok saya kasih ini, dia nyambung dia. Nyambung dia, nyambung dia. Nah, gitu. Jadi dia spread page dia. Ada spread page. Di halaman apa istilahnya, halaman nyambung itu spread page. Nah gitu. Nanti tinggal setelah kita sudah konsepkan, misalnya di sini dia ada cover, ada back cover, lalu di sini dia ada apa saja sih isinya, deskripsi, swasta, kontak person, ada calendar eventnya, lalu ada program event, dan juga ada galerinya, dan juga ada partnersnya ya. Sebenarnya partners itu di halaman 7 di calendar event sama partners. Ini partners kita tambahkan satu lagi di bawahnya ya, partner nomor sponsorship gitu ya, partner sama sponsor. Jadi kita bisa buat partner sama sponsor. Partner and sponsorship gitu ya. Sponsorship. Nah, oke. Oke, nah kita udah selesai di sini di bagian menata gitu ya, menata layouting kita apa saja yang akan kita isi di satu booklet ini gitu ya. Misalnya di sini ada cover, ada back cover, kemudian di sini ada, oke, jadi di sini sudah ada tadi kita buat sini ada cover, yang ada back cover, kemudian di halaman 2-nya akan ada deskripsi acaranya apa, mengenai what and why, itu sini ada who-nya, festival staff, who contact person juga, when calendar event, di sini ada who-nya juga masih terkait di sini partner sponsorship. Lalu misalnya di sini ada program eventnya apa saja, program event, di sini ada yang lengkap gitu ya, halaman 3. Nah sebenarnya halaman 2, halaman 3 kan di baliknya ini. Setelah halaman 2 kita lihat halaman 3, kita ada di sini calendar event, lalu halaman selanjutnya adalah halaman 4, itu dia ke galeri yang 5, kemudian dibalik lagi ke 6 dari program eventnya lagi gitu. Lalu ke halaman 7 partner sponsorship di balik back covernya, lalu kembali ke back covernya lagi seperti itu. Oke, seperti itu sih nanti sebenarnya intinya. Kita buatkan dulu dia halaman-halamannya gitu ya. Nah sini kan cover depan, back cover, kemudian selanjutnya di lembar masih di lembar 1, tapi di balik cover dan back cover itu ada di halaman 2-nya kita pakai apa. Nah ini sebenarnya format dokumen Photoshop untuk cetak gitu ya. Nanti kita bisa buat kalau untuk e-booknya, PDF-nya kita bisa pecah-pecah nanti satu image ini. Jadi di dua bidang ini kita pecah dia. Jadi kita dapatkan A5. Jadi A5 untuk e-booknya. Jadi e-booknya sebenarnya bentuknya di A5. Ya, ukuran di Photoshopnya secara pixel ya, dia ukurannya A5. Jadi nanti ukurannya A5 dia untuk file e-booknya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi nanti di sini misalnya dia covernya yang ini ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan duplicate itu. Di sini kita buat canvas size-nya, di width-nya kita pakai 50% gitu ya. Oke, nah di sini langsung dia 50% itu yang di belakangnya. Misalnya kita pakai satu warna ya, misalnya di warna merah gitu. Oke. Di sini. Sini dia warnanya merah nih. Ini dia. Oh di sini. Oke. Nah di sini kita udah punya satu bidang nih. Satu bidang ini nanti bisa aja kita langsung
kita crop gitu ya, image crop. Nah, kita langsung dapatkan dah ini dia sebagai halaman 1 gitu. Ini halaman 1 ini. Ini halaman satunya. Jadi kita save aja nanti dia 001. Jadi kita save dia booklet halaman 01 ya. 1 JPG. Oke. Nanti di halaman 2-nya di mana? Kan di sebelahnya, misalnya halaman 2-nya itu di ini. Halaman 2-nya halaman 2-nya, misalnya di sini halaman 2 kan di sini dia halaman 2-nya. Langsung kita image, kita crop, file, save as. Nah, misalnya sini dia halaman 2 gitu ya, halaman 2. Nah, selanjutnya terusnya sampai halaman semua 8 halaman, kemudian tinggal file, pilih automate ke PDF presentation. Nah, kita bisa browse, nah cari misalnya 1, 2 gitu ya, font. Lalu kita save, langsung deh kita tentukan tempatnya di mana. Grafis, nah misalnya di sini kita buat misalnya booklet gitu ya, WS itu misalnya. High quality print, jadi kita pakainya high quality print, standarnya dibiarkan saja, save PDF. Nah, misalnya seperti itu, misalnya itu 2 halaman, itu udah jadi 2 halaman. Sini buka WS. Jadi bukanya di sini sih, dia dibukanya di browser gitu ya. Nah, kita sudah langsung punya dapat bookletnya. Nah, ini halaman 1-nya misalnya seperti ini halaman 2-nya seperti ini. Tadi kan baru 2 halaman ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada akhirnya kita akan dapatkan file PDF yang ukurannya A5, berarti setengah yang dari A4 tadi. Ini halaman 1, ini halaman 2 gitu. Jadi kita punya format PDF-nya, e-booknya, dan kita sudah siapkan juga di file PSD untuk dicetak gitu. PSD. Jadi ada file Photoshop untuk dicetak, dan ada kita akan membuatnya file e-booknya juga. Jadi ada dua hal yang dihasilkan dari satu PSD ini. Seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih stay tune? Halo, masih bersama saya di sini, masih bersama online live session. Ada pertanyaan mengenai bookletnya? Jadi nanti intinya di sini kan tadi saya sudah sampaikan step by stepnya. Jadi sebenarnya itu bisa jadi tutorial juga. Jadi rekan-rekan nanti bisa menonton juga, menyimak di rekamannya gitu ya. Atau Anda bisa cari tutorialnya. Jadi saya siapkan juga rekaman dari online session pada pagi ini untuk rekan-rekan simak nanti bagaimana sih membuat booklet, atau rekan-rekan bisa memperkaya wawasan rekan-rekan melalui penelusuran web gitu ya. Misalnya banyak sekali ada tutorial di sana yang tersedia gitu ya, bentuknya video tutorial yang memaparkan langkah-langkah untuk mendesain booklet gitu. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti dari rekaman online session ini, atau bisa memperkaya dengan menelusuri dari penelusuran web gitu ya, video tutorial untuk membuat booklet gitu. Seperti itu. Rekan-rekan ada pertanyaan? Silakan. Halo, masih bersama saya? Oke.
Jadi nanti silakan nanti saya untuk penugasannya, dokumen penugasannya nanti akan saya susun, nanti saya upload di Google Classroom. Silakan disimak, kalau ada misalnya ada hal yang mau ditanyakan bisa tanyakan aja via WhatsApp gitu ya, maksudnya private message gitu. Apakah saya masih online ya? Masih online sih. Oke, baik, saya pikir seperti itu ya. Ada yang bertanya atau ada yang belum jelas, mungkin bisa disampaikan. Halo? Oke, baik. Oh, belum ada. Oke. Penugasan tolong disertakan PDF juga, saya bisa lihat. Oh, gitu ya. Penugasannya tolong disertakan PDF-nya juga, Pak, supaya bisa jadi acuan. Oh, maksudnya ininya ya, PDF bookletnya gitu ya. Ya, Pak, tadi hasil bekerja itu biar kita nanti jadi acuan itu. Oh, iya. Oh iya dah, sip. Boleh. Ini kan tadi masih setengahnya, jadi nanti saya siapkan yang fullnya ya, contoh yang full. Mudah-mudahan nanti bisa saya cepat selesaikan ya, video tutorial yang full gitu ya, dari awal membuat bidang kerjanya, lalu kita tentukan halamannya seperti itu. Oke deh, kalau gitu kita akhiri ya online session pada pagi ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya di online session ini. Selamat merayakan tahun baru, tapi kalau bisa tahun baru di rumah aja ya, mending ya, jangan keluar gitu. Jadi lebih enak bersama keluarga atau teman terdekat lah untuk merayakan tahun baru, dan tetap jaga protokol, tetap patuhi protokol kesehatan gitu ya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua senantiasa sehat sekeluarga ya. Kita tutup tahun ini, mudah-mudahan kita tutup tahun ini dengan kebahagiaan dan kita lanjutkan kebahagiaan itu di tahun depan. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Selamat tahun baru semuanya. Ya.